Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas asas Black dengan membahas lembar kerja kegiatan praktikum asas Black. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan kegiatan analisa data praktikum asas Black. Berikut lembar kerja yang kalian terima. Di sini ada tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah praktikum. Kegiatan praktikum ini dilakukan dengan cara mencampurkan air dingin yang berada dalam kalorimeter dengan air panas yang dituangkan ke dalamnya. Setelah bercampur di kalorimeter, kita akan mencatat suhu campuran yang diperoleh. Data dari kegiatan eksperimen atau praktikum ini diperoleh sebagai berikut. VB yang dimiliki oleh air dingin, volume benda, volume PA, volume yang dimiliki oleh air panas, TB, suhu air dingin, TA, suhu air panas, TC, dan suhu campuran. Di sini ada kolom massa untuk air dingin dan massa untuk air panas. Untuk mencari massanya, kita menggunakan massa jenis, Rho sama dengan massa per volume. Setelah kita mengisi massa air panas sama air dingin, kita melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama, apakah di percobaan di atas ini terjadi aliran kalor? Jawabannya iya, karena ada proses di mana benda yang memiliki suhu tinggi dan suhu rendah dicampurkan, sehingga bisa kita artikan ada perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Dari kegiatan eksperimen ini, manakah sistem yang bertindak sebagai pelepas dan penerima kalor? Saya menggunakan jawaban untuk asumsi yang pertama, saya menggunakan jawaban dari beberapa kelompok yang sudah mengerjakan. Di sini yang melepas kalor adalah yang suhunya tinggi, yaitu air panas, sedangkan yang menerima kalor ada yang suhu rendah, yaitu air dingin. Dengan menambah kolom setelah TC, maka kita menghitung Q lepas dan Q terima. Karena di sini ada yang melepas kalor yaitu air panas dan yang menerima kalor adalah air dingin, kita bisa menghitung jumlah kalor yang dilepas oleh air panas dan jumlah kalor yang diterima oleh air dingin dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Delta T untuk yang lepas adalah TA dikurangi TC. TA ini adalah T untuk air panas atau T atas, sedangkan yang menerima adalah TC min TB. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa Q lepas dan Q menerima nilainya berbeda. Ada yang sama di data 3 dan data 4. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimanakah nilai Q lepas dan Q terima sama atau berbeda? Karena ini mengacu pada data eksperimen yang jumlahnya banyak, maka kita menjawabnya secara mayoritas. Kita perhatikan selisih Q, yaitu Q lepas min Q terima atau sebaliknya juga tidak ada masalah. Di sini bisa kita perhatikan bahwa rata-rata nilainya adalah berbeda. Kenapa berbeda? Nah, ini yang akan menjadi suatu permasalahan dan perlu dibahas di kelompok. Maka kita kembali lagi menggabungkan pertanyaan nomor 4 ini dengan 3 dan 2. Di kegiatan praktikum ini kita mencampurkan air panas sama air dingin. Tetapi teknisnya di mana air dingin itu diletakkan dulu di kalorimeter, setelah itu air panas dimasukkan ke dalam kalorimeter dan terjadilah proses pencampuran dan aliran kalor di situ. Asumsi kita yang pertama adalah yang melepas kalor itu adalah yang suhunya panas,
Sedangkan yang menerima kalor suhunya dingin. Suhu dingin itu siapa di sini? Di sini adalah air dingin itu sendiri. Akan tetapi dengan menggunakan asumsi tersebut, kita memiliki ketidaksamaan antara Q lepas dan Q terima. Padahal asas Black itu menjelaskan bahwa yang melepas harus sama dengan yang menerima. Terus apa yang permasalahan apa yang muncul di sini sebenarnya? Nah, berarti kalau kita secara matematis Q lepas itu sama dengan Q terima, kita lihat perbedaan Q-nya. Q lepas dan Q terima lebih besar Q lepas dibandingkan yang menerima. Seharusnya yang melepas yang menerima itu harus sama. Jadi di sini bisa kita buat sebuah asumsi lagi bahwa yang menerima berarti tidak hanya air dingin. Ya, jika ada siswa yang menyatakan, wah mungkin itu kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga menyebabkan datanya tidak sama antara Q lepas sama Q terima. Kalau kita menggunakan asumsi itu, bisa sebenarnya, tapi untuk nilai selisih Q yang kecil dan tidak selalu muncul. Seperti yang kalian perhatikan di sini, yang selalu muncul adalah kesalahan tersebut jika kita mengasumsikan itu adalah sebuah kesalahan. Maksudnya apa? Maksudnya selisih Q di sini selalu muncul berarti menandakan bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Kalau kita menyatakan itu sebuah kesalahan, berarti kegiatan eksperimennya banyak salahnya. Ya, sehingga kita menggunakan asumsi yang lain, yaitu yang menerima bukan hanya air dingin. Kita mengingat kembali bahwa air dingin itu kita letakkan dalam kalorimeter. Kita andaikan kalau air panas kita letakkan dalam gelas, apa yang terjadi dengan gelas? Ternyata gelas itu menerima kalor dari air panas sehingga dia akan bertindak sebagai apa? Sebagai benda panas juga. Begitu juga pada kegiatan eksperimen ini. Pada waktu air dingin diletakkan dalam kalorimeter, yang terjadi di sini adalah kalorimeter itu akan bertindak sebagai penerima kalor pada saat ada benda panas atau benda yang memiliki kalor lebih itu dimasukkan ke dalam sistem penerima. Jadi pada waktu air panas dimasukkan atau dicampurkan dengan air dingin, maka panas ini juga akan diterima oleh kalorimeter dan kalorimeter bertindak sebagai penerima. Ya, jadi asumsi yang pertama, siapa penerima dan pelepas kalor kita perbaiki. Jadi yang melepas kalor siapa? Yang melepas kalor adalah air dingin, sedangkan yang menerima kalor itu adalah air dingin dan kalorimeter. Hitunglah kapasitas panas kalorimeter dari percobaan ini. Karena kita sudah mengetahui bahwa yang melepas kalor itu adalah air panas, Mc delta T miliknya air panas, sedangkan yang menerima kalor itu adalah air dingin dan kalorimeter, maka kita bisa menghitung berapakah kapasitas kalor dari kalorimeter. Kita menghitung kapasitas kalor di sini, bukan kalor jenis. Kenapa kita tidak menghitung kalor jenis? Karena di sini tidak ada data untuk massa kalorimeter. Maka massa kalorimeter dengan kalor jenis kita gabung itu menjadi kapasitas kalor dari kalorimeter. Sehingga di sini kita mendapatkan C besar kalorimeter ini didapat dari mana? Dari Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu adalah Mc delta T untuk air panas, sedangkan Q terima adalah Mc delta T air dingin ditambah dengan C besar delta T untuk kalorimeter. Delta T kalorimeter sama air dingin itu nilainya sama, yaitu Tc min Ta. Dari situ kita hitung dan kita peroleh kapasitas kalorimeter seperti yang nampak pada gambar. Dan rata-ratanya adalah sebesar 7,13. Apakah syarat terjadinya asas Black? Tentunya asas Black ini bisa terjadi. Yang pertama, jika ada dua atau lebih yang sistem yang memiliki kalor yang berbeda. Syaratnya itu yang pertama. Kalor yang berbeda ini bisa dikatakan panas sama dingin, bisa panas dengan panas tapi suhunya beda. Ya, jadi 70 dengan 50 dicampur itu masih bisa terjadi asas Black. Yang kedua adalah sistem tersebut harus dicampur. Jadi kalau ada dua sistem atau lebih, suhunya atau kalornya berbeda,
Ya, untuk terjadinya asas black harus dicampur. Kalau tidak dicampur, maka tidak terjadi asas black. Itu adalah syarat utamanya. Terus yang nomor 7 adalah kesalahan-kesalahan apa yang mungkin terjadi pada percobaan ini. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan pada waktu melihat hasil ukur dari termometer yang kita gunakan. Karena biasanya tidak melihat secara tegak lurus, maka penunjukan angkanya tidak terbaca dengan benar. Terus yang kedua, pada waktu proses pencampuran air panas ke dalam pemasukan air panas ke dalam kalorimeter terlalu lama, sehingga lingkungan bisa mengurangi atau memberikan pengaruh pada air panas tersebut. Jadi pada waktu kita ukur air panas itu suhunya sudah kita dapati, secepatnya kita masukkan ke dalam kalorimeter untuk dicampur. Jadi kalau masih terlalu lama nanti suhunya tentunya akan bisa cenderung berbeda. Terus yang ketiga adalah proses pengadukan yang tidak sesuai dengan instruksi. Ya, setelah dimasukkan itu kan diaduk karena ada pengaduknya. Proses pengadukan ini dilakukan secara perlahan, tidak boleh terlalu cepat. Walaupun terjadi kesalahan, kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam kegiatan eksperimen ini, tetapi ini tidak akan memberikan banyak pengaruh pada data. Jadi semakin banyak datanya nanti akan bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa kesalahan-kesalahan ini tidak terlalu banyak memberikan pengaruh, terutama yang proses pencampuran yang terlalu lama dan proses pengadukan yang terlalu lama. Yang kedelapan adalah membuat kesimpulan. Tujuannya ada 4, maka kesimpulannya juga harus ada 4. Terus yang terakhir adalah latihan soal. Ya, untuk mengecek pemahaman kalian tentang suhu, kalor, pengaruh kalor, dan asas black, maka kalian diwajibkan untuk mengerjakan 3 soal ini. 3 soal ini adalah soal UKBM yang saya pilih. Di sini yang pertama adalah seorang siswa hendak menuangkan 1 kg air yang sedang mendidih ke dalam bejana logam yang terbuat dari aluminium bermassa seperti yang ada di situ. Yang ditanyakan nanti adalah berapakah temperatur mula-mula dari bejana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah kalorimeter, ya, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah sebongkah es yang suhunya min 10 derajat disiram dengan 100 gram air mendidih. Ya, air mendidih, suhunya berarti 100 derajat Celcius. Nah, terus hitunglah suhu akhir campuran. Semuanya aplikasi asas Black. Ini wajib dikerjakan dan silahkan dimasukkan diupload di Google Classroom. Jika tidak selesai di kegiatan belajar hari ini, tapi kalau dimaksimalkan sebenarnya selesai, karena kita punya waktu sekitar 1 jam untuk mengerjakan soal-soal ini. Kalau lebih dari itu, maka itu akan menjadi tugas untuk kalian dan wajib untuk dikumpulkan. Baik, Mas dan Mbak, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, saya memberikan beberapa pertanyaan setelah ini. Silakan dijawab di bagian Google Classroom yang sudah saya sediakan. Oke, dari kegiatan eksperimen ini, saya sudah menjelaskan banyak hal. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah dalam kegiatan eksperimen ini benda yang menerima kalor hanya air dingin dan yang melepas kalor hanya air panas? Jelaskan. Yang kedua, asas Black adalah asas yang digunakan pada proses pencampuran untuk menuju kesetimbangan termal. Sebutkan syarat-syarat terjadinya asas Black. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi di kegiatan eksperimen ini. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah,
Untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dari kegiatan eksperimen ini, apa yang harus kalian lakukan? Oke, 3 pertanyaan ini bersifat tidak wajib. Jika kalian menjawab pertanyaannya, tentunya mendapatkan skor dan penilaian. Jika kalian tidak menjawab itu, tidak akan mendapatkan skor dan penilaian. Dan saya juga mengasumsikan bahwa kalian belum mendengarkan video ini atau belum meliterasi video ini di jam KBM yang sudah ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.